Nah baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila, NIM 2204209, kelas A, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah jadi di sini saya berperan menjadi konselor dan 4 konseli. Nah masalah yang diangkat yaitu perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Meliputi ejekan, gosip, dan penindasan untuk mendapatkan penghargaan dari teman kelasnya. Nah, jadi hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa di sini diperlukan intervensi untuk meningkatkan perubahan melalui strategi yang diperlukan. Nah, jadi teknik yang saya berikan di sini kontrak perilaku, di mana kontrak perilaku ini dipilih karena dapat membantu siswa untuk memahami dampak dari perbuatannya, serta meningkatkan tanggung jawab dan komitmen untuk mengubah perilaku melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswanya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, terima kasih ya sudah datang tepat waktu hari ini. Jadi, saya senang sekali melihat kalian semua berada di sini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar sesi kita berjalan dengan lancar. Ada yang bisa pimpin doanya satu orang? Saya, Bu. Oke, silahkan. Oke, baik teman-teman. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Jadi sebelum kita mulai sesi ini, perkenalkan, nama saya Nurmila, guru BK di sekolah ini. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang bullying. Tetapi sebelum itu mari kita mengenal lebih dulu ya, supaya suasana ini bisa menjadi lebih nyaman, di mana saya ingin kalian menyebutkan nama dan sesuatu yang kalian sukai atau hobi kalian apa. Oke, sekarang mungkin bisa dari sisi kanan saya dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Amanda Sari. Saya suka bernyanyi. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sabila, bisa dipanggil Caca. Saya suka menonton drakor. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Ruskan, biasa dipanggil Ica. Hobi saya mendengarkan musik. Oke, terakhir. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriani, biasa dipanggil Cici. Hobi saya membaca novel. Saya senang sekali ya bisa mendengar hobi kalian. Jadi kalian di sini tuh semua punya bakat dan minat yang luar biasa ya. Saya yakin kita bisa belajar banyak dan bisa belajar banyak dalam sesi ini. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa aturan yang saya ingin sampaikan. Nah, aturan ini penting supaya kita sesi kita ini bisa berjalan dengan baik dan kalian semua merasa nyaman. Nah, pertama, apapun yang kalian ceritakan di sini akan menjadi rahasia. Jadi tidak ada yang boleh menceritakan hal-hal yang terjadi di sesi ini kepada orang lain di luar dari ruangan ini. Jadi kalian bisa berbicara dengan bebas tanpa takut dihakimi satu sama lain. Nah, yang kedua, saya ingin kalian berbicara dengan jujur atau terbuka. Jadi tidak perlu takut salah, tidak ada jawaban benar atau salah dalam sesi ini. Jadi kita di sini itu untuk saling belajar dan mendukung.
Nah, yang ketiga, kita tidak bisa memaksa siapapun untuk berbicara. Jadi kalau kalian merasa belum siap, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin berbagi, kami semua di sini siap mendengarkan tanpa menghakimi satu sama lain. Nah, dan yang terakhir, kita harus saling menghormati. Jadi tidak ada yang boleh mengejek atau memotong pembicaraan orang lain. Nah, apakah aturan-aturan ini bisa kalian sepakati? Bisa, Bu. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih. Jadi dengan aturan ini saya berharap kita bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Nah, jadi di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok selama 45 menit. Apakah kalian semua setuju? Setuju, Bu. Nah, selanjutnya apakah kalian semua sudah siap untuk melakukan konseling kelompok ini? Siap, Bu. Nah, jadi saya berharap kalian semua bisa mengikuti aturan selama sesi konseling ini, yaitu menjaga kerahasiaan apa yang dibahas di sini dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, selain itu, jangan menggunakan kata-kata kasar atau kotor selama sesi konseling ini berlangsung. Bagaimana? Bisa, Bu. Oke. Jadi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu, mari kita lakukan kegiatan singkat. Nah, saya ingin kalian itu menyebutkan satu hal baik yang terjadi pada kalian hari ini. Oke, mungkin bisa dari Caca dulu. Hari ini saya senang karena tadi saya menang di pertandingan voli, Bu. Oke, Manda bagaimana? Kalau saya Bu, saya merasa bangga karena tadi pagi saya mendapatkan nilai sempurna dari tugas bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya Kiki. Kalau saya Bu senang karena teman saya tuh memuji permainan gitar saya tadi pagi, katanya bagus. Oke, terakhir Ica bagaimana? Kalau saya sendiri, Bu, kebetulan karena tadi saya belajar seni dan ada tugas menggambar, guru saya itu memuji hasil gambar saya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi menyadari hal-hal baik dalam hidup kita itu dapat membuat kita lebih bersyukur dan bahagia. Nah, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, saya ada speaking lagi, yaitu tepuk semangat. Dimana tepuk semangat itu begini, tepuk semangat, semangat. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, kelihatannya Caca masih belum semangat ya. Oke, kita ulang satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Oh iya. Nah, jadi betul sekali ya. Bullying itu adalah perilaku menyakiti orang lain secara sengaja, baik itu secara fisik, verbal, maupun emosionalnya. Jadi perilaku ini bisa berdampak besar pada kesehatan mental korban. Nah, sekarang saya ingin kita lebih memahami mengapa sih seseorang itu melakukan bullying. Apakah kalian pernah melihat atau melakukan hal semacam ini? Oke, Caca silahkan. Jadi Bu, awalnya pas saya melakukan satu hal, saya merasa senang karena teman-teman saya tertawa, Bu. Tetapi lama-kelamaan saya merasa bersalah karena saya melakukan hal tersebut memang membuat teman saya merasa senang, tetapi di sisi lain saya menyakiti perasaan ataupun hati teman saya yang lain. Oke, bagaimana dengan Manda sendiri? Kalau saya Bu, awalnya saya merasa penting karena teman-teman itu mendengarkan saya. Tapi setelah itu mereka jadi tidak percaya lagi kepada saya. Oke, selanjutnya kalau Kiki. Kalau saya Bu itu kayak merasa tidak percaya diri di depan teman-teman saya, Bu. Kemudian juga saya Bukan apa sih ini kayak bukan
Ya, saya sadar. Saya sadar bahwa saya tidak benar-benar kuat. Bawahnya di sini. Baca dulu juga Vion bilang, saya menindas teman. Kemudian saya sadar bahwa saya benar-benar kuat. Saya juga pura-pura dengan menindas orang lain. Saya tuh Bu, saya menindas teman yang terlihat lemah, terlihat lemah. Asli udah ikut juga. Nggak bisa baginya lama. Kalau saya tuh Bu menindas teman yang lebih lemah supaya saya tuh terlihat lebih kuat. Tapi akhirnya tuh saya sadar bahwa saya tuh tidak benar-benar kuat. Saya hanya apa sih? Saya hanya Betul udah gitu sumpah. maaf. Awalnya tuh Tarik nafas. Karena semua kira saya sadar bahwa tidak benar-benar kuat nih. Saya tarik nafas, tarik nafas. Segitu doang. Tarik nafas. Menjadi memang tidak kelihatan sih. Nggak bisa terus duduk beginilah. Begini, nggak apa-apa nih. Kelihatan. saya Telepon dengan penyebaran. ya ampun tahan ketawa itu. Jangan buka kita muncak. Satu, dua, tiga. Di sini Bu saya itu mengejek teman yang karena dia berbeda dari yang lain. Dia adalah teman sekelas saya. Saya pikir itu awalnya itu cuma candaan saja, tapi sekarang saya sedikit sadar kalau saya itu bisa melukai perasaan teman saya itu. Oke. Nah, jadi bagus sekali ya. Sekarang kita akan membuat kontrak perilaku untuk membantu kalian mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Nah, jadi kontrak perilaku ini akan berisi yang pertama perilaku yang kalian ingin ubah, yang kedua hal yang kalian akan lakukan untuk mengubahnya, dan yang ketiga hadiah jika berhasil dan konsekuensinya jika melanggar. Nah, silahkan kalian isi ya. Oke, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Saya sudah Ibu. Iya. Nah, jadi sekarang mari kita refleksikan langkah-langkah. Nah, jadi bagus sekali ya. Saya senang kalian sudah membuat kontrak perilaku. Jadi kontrak ini adalah komitmen kalian untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi ingat, perubahan itu membutuhkan usaha dan kesabaran. Tetapi saya yakin kalian mampu untuk melakukannya.
Nah, jadi sekarang mari kita merefleksikan langkah-langkah apa yang kalian sudah rencanakan. Nah, jadi apa yang kalian rasakan setelah membuat kontrak perilaku ini? Apakah kalian itu merasa mampu melakukannya? Iya Bu. Iya Bu, ya. Di sini Bu, saya rasa saya sudah sedikit sadar. Saya bisa lebih peka. Saya ingin belajar bagaimana saya bisa berbicara tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain ataupun teman saya, Ibu. Oke. Saya oke. Kalau saya Bu, saya merasa lega karena akhirnya saya punya cara yang lebih baik untuk dihargai tanpa melibatkan bodoh. Oke. Bu. Oke. Jadi Bu, saya merasa saya bisa Bu, karena saya ingin teman-teman tetap tertawa, tapi saya tidak mau lagi melukai perasaan mereka. Oke, bagus ya. Ya Bu, oke. Saya sadar kalau membantu teman yang lebih lemah itu membuat saya lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Oke, jadi luar biasa ya. Refleksi kalian ini menunjukkan bahwa kalian sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perilaku kalian itu mempengaruhi orang lain. Nah, sekarang langkah berikutnya itu menjalankan kontrak perilaku ini di luar sesi konseling kelompok. Nah, jadi saya akan memantau perkembangan kalian selama beberapa minggu ke depan. Jika ada tantangan atau kesulitan, jangan ragu untuk datang ke ruang BK ya. Kita berdiskusi bersama-sama lagi. Nah, jadi kita sudah belajar banyak hari ini. Saya sangat bangga kepada kalian semua karena kalian itu bisa berani, jujur, terbuka, dan membuat komitmen untuk berubah. Jadi ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil seperti yang kalian lakukan hari ini. Nah, sebagai tindak lanjut, saya akan membagikan LKPD untuk membantu kalian merefleksikan apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, silahkan kerjakan di rumah ya, dan dikumpulkan ke saya besok di ruang BK. Oke ya. Ibu, bagaimana cara penyisiannya ini? Jadi di situ ada kalian bisa tuliskan nama, kelas, dan tanggal pengisiannya ya. Tidak ada lagi. Nah, jadi yang terakhir, mari kita ulang komitmen kalian. Nah, apa yang kalian lakukan mulai dari hari ini? Mungkin bisa dari Caca dulu. Baik Bu, jadi mulai hari ini saya akan membuat lelucon lagi ke depannya tanpa menyakiti teman Bu. Oke, selanjutnya. Sudah selesai Bu. Ya, saya akan mendukung teman-teman saya dengan cara yang lebih positif dan jujur. Oke. Kalau mungkin dari saya Bu, karena baik saya sering berbicara dengan teman-teman, mungkin saya lebih berhati-hati dalam memilih cara, dalam memilih kata-kata, sehingga saya tidak menyentuh orang lain dan bisa memahami perasaan orang lain ada teman saya. Oke, terakhir Kiki bagaimana? Saya akan membantu teman yang kesulitan menunjukkan kekuatannya. Oke, jadi terima kasih ya. Jadi saya percaya kalian semua bisa melakukannya.
Jadi jangan lupa bahwa saya selalu ada di sini untuk kalian, untuk membantu jika kalian membutuhkan dukungan. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Jadi kali ini siapa yang bersedia memimpin doanya? Oke, silahkan Caca. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi terima kasih ya atas kerjasama kalian hari ini. Saya harap kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk menjalankan komitmen kalian dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari kalian sendiri. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.